Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Cancer. Energinya terkait perihal pesan malaikat untuk kamu di bulan Maret 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang kan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general aja, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa. Oke, Cancer. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Cancer, apa ya kira-kira pesan malaikatnya untuk kamu? Namanya kan ini energi kolektif ya guys, judulnya aja pesan malaikat ya. Saya nggak bisa pilih energinya, bisa energi yang keluar itu cinta, rezeki, atau mungkin terkait kesempatan, warning, dan sebagainya ya. Beri saya 10 kartu, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertama ada The High Priestess, Queen of Pentacles, Four of Swords, Page of Cups, Hierophant, Knight of Pentacles, Three of Wands, Two of Swords, Oke, ini ada hubungannya dengan karir, pekerjaan, atau usaha ya. Thank you buat kartunya, ini bottom of the deck-nya nih. Oke, Cancer. Energinya terkait perihal pesan malaikat untuk kamu di bulan Maret 2022. Ada kebingungan dalam diri kamu untuk memilih karir ya, sebagai pekerjaan kamu, atau kebingungan dari kamu ingin dagang apa, buka usaha apa, bisnis apa ya. Jadi ya mungkin di sini para Cancer punya bayangan ya. Misalnya contohnya gini, aku lulusan akuntansi. Nah, aku ingin kerja sebagai auditor. Tapi ternyata aku diterima kerja sebagai pajak. Tapi aku maunya auditor. Karena auditor itu adalah kesukaannya aku, kesenangan aku. Sedangkan bagian auditor, aku nggak ada yang diterima. Bagian pajak diterima dan gajinya lumayan besar di sini. Nah, itu yang menjadi kebingungan dalam memilih karir kamu. Nah, kalau contohnya begitu, saya cuma bisa kasih jawaban terima. Kenapa guys saya bilang terima? Cari kerjaan itu nggak gampang. Ibarat kata gini loh, Taurus. Sebagai pajak, itu kan bagian dari pengalaman kamu. Nah, kalau kamu mau kerja sebagai auditor, nanti juga bisa. Pengalaman sebagai pajak itu bisa dijadikan buku. Ya, bagian pengalaman kerja ya di CV kamu. Jadi lebih baik terima aja. Apalagi gaji lumayan besar. Nanti misal setahun 2 tahun kamu kerja di pajak, kamu lamar lagi, apply lagi di perusahaan lain. Dapatnya apa nih? Ternyata kamu apply bagian auditor karena itu kesukaan kamu, ya udah kamu apply auditor ya pekerjaannya. Nah, ibarat kata nanti kamu kan bisa nego gaji yang lebih tinggi daripada kamu tolak pekerjaan pajak ya, yang udah jelas-jelas ini perusahaan nerima kamu sebagai pajak,
udah nego gaji dan sebagainya, kamu masih tetap cari pekerja sebagai auditor, tapi dalam kurun waktu setahun kamu nggak dapat, ya lebih baik kamu terima pekerjaan yang memang ibarat kata yang menerima kamu, ya. Jadi jangan berpikir apa-apa harus auditor ya. Kadang-kadang kan yang namanya hidup suka kayak gitu, ya. Ada orang IT kerjaannya marketing ada loh, serius loh, teman saya aja apoteker. Kamu tahu apoteker kan, ngeracik obat, masa kerjaannya akuntansi, guys? Tuh teman saya cuma dia udah senior ya, lebih tua dari saya ya. Saya nanya gitu, Cece kerja apa? Akuntansi. Oh, bagian apa? Auditor. Lah, emang sebelumnya apa? Ambil jurusannya apoteker, ngeracik obat. Nah, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kata dia, kenapa diambil akuntansi? Ya namanya diterima di situ. Ya akhirnya berjodoh sama dia sampai sekarang. Dan sekarang ya udah, kerjaannya juga tetap sebagai auditor, ya. Sharing sedikit boleh ya. Nah, bagi yang punya bisnis, kamu juga nggak usah bingung, ya. Mau bangun bisnis A, bangun bisnis B, ya intinya pilihlah bisnis yang memang hal itu tuh merupakan daya belinya itu kuat, ya. Yang ibarat kata ya memang tempat ini cocok buat bisnis A, tempat ini cocok untuk bisnis B, ya. Jadi buat yang dagang atau mungkin mau bisnis itu mungkin bisa lebih cross check dulu ya. Soalnya gini ya Cancer ya, pada akhirnya yang saya lihat, keputusan yang kamu ambil ini, kalau kamu bisa memutuskannya secara bijak ya, bukan hanya sebagai hasrat aja ya, kamu bisa memutuskan secara bijak dan menurunkan ego kamu, sebetulnya apa yang kamu ambil ini tuh bisa menjadi bagian untuk kesuksesan buat kamu. Seperti yang aku bilang tadi, kamu pengen auditor tapi diterima di pajak, sebetulnya kamu bisa sukses di pajak, ya. Kalau kamu mau menurunkan ego kamu, ya. Ibarat kata ya, daripada kamu menunggu lama ya. Saya sering lihat orang nih, gara-gara hal ini jadinya setahun tuh nggak kerja, ya. Padahal yang ibarat kata mungkin aja namanya belum rezekinya ya. Jadi ya perusahaan-perusahaan dari bagian yang kosong auditor ini kadang walaupun dipanggil interview tapi ya nggak lulus kayak gitu. Jadi jangan menolak rezeki sih menurut saya. Soalnya sayang aja, takutnya malah menyulitkan buat kamu juga ke depannya. Tapi kalau kamu mau menurunkan ego kamu dan menerima rezeki itu, sebetulnya kamu dengan rezeki yang dikasih Tuhan ini bisa membawa dampak kesuksesan, ya. Jadi nggak ada salahnya diterima dulu ya. Jadi jangan serta-merta main langsung tolak. Saya sering banget lihat orang kayak gitu, main nolak-nolak aja, jadi rezekinya jadi sulit, ya. Itu semoga para Cancer menanggapi readingan ini dengan bijak ya. Nah, kalau yang dagang, yang punya bisnis, kan aku udah kasih tahu tadi ya, alangkah baiknya itu di cross check ya. Ini potensinya ini apa nih di sini? Marketnya gimana? Kan marketnya ada market yang masyarakat daya belinya rendah atau mungkin menengah ke bawah, menengah ke atas. Jangan sampai kamu jualan barang yang high quality tapi masyarakatnya menengah ke bawah, yang gak ada yang kuat. Nah, gitu ya. Kita lihat pesan angelnya untuk kamu. Nah, miracle tuh, keajaiban solusi dari situasi ini, ya. Ibarat kata tuh Tuhan ngasih solusi buat kamu. Sebetulnya nih rezeki ini bagus buat kamu. Cuman memang terkadang kita sebagai manusia itu kan kadang suka nggak sadar. Jadi lebih mengedepankan ego, menuruti ego dibandingkan solusi yang Tuhan kasih. Kayak kamu nih kerja udah ibarat kata pengen banget dapat kerjaan gitu ya. Tapi pengennya nih kerja sebagai marketing nih, cuma yang diterima ini IT. Kamu menolak rezeki yang IT ini, padahal IT ini, perusahaan ini menerima kamu sebagai IT karena melihat kamu ya ada kinerjanya di situ. Miracle, sebenarnya Tuhan ngasih clue, ngasih solusi buat kamu. Kamu nungguin kerjaan udah lama, kenapa gue kasih lu kerjaan IT lu nggak terima, masih tetap ngotot aja marketing, ya. Kalau lu mau kerja bagian marketing ya tunggu aja. Sekarang ya mumpung ada kerjanya terima dulu. Yang penting kan lu dapat gaji. Nah, ibarat kata tuh itu Tuhan nolong kamu tuh lewat cara itu, ya. Jadi mungkin para Cancer kamu lebih peka lagi ya. Jadi jangan asal main menolak rezeki aja sih. Itu aja ya yang ingin saya sampaikan. Semoga kalian sukses. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah.
Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!